Kemudian hadis berikutnya, waman asbaha li umurid dunya hazina, barang siapa dengan urusan-urusan dunia hazinan, dia merasa sedih, faqad asbaha sakhitan 'ala Allah, maka dia sungguh telah membenci Allah. Maksudnya gimana? Man hazina 'ala umurid dunya faqad ghadiba Allah, li'annahu lam yarda bi qada'illahi, karena seolah-olah ya dia tidak ridho, tidak terima dengan ketentuan-ketentuan atau qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau lam yasbir ala balaihi, kalau dia tidak sabar atas cobaan-cobaan yang Allah berikan kepadanya. Walam yu'min bi qadaihi, dan dia tidak percaya dengan qadanya. Li'anna kullama waqa'a fid dunya, karena sesungguhnya setiap apa yang terjadi di dunia fahuwa bi qada'illahi wa qadarihi, maka semua itu terjadi dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berusaha, kita perbaiki diri kita sama-sama ya, untuk mengadu semua permasalahan, semua urusan-urusan dunia itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Kita lihat cobaan-cobaan yang dialami oleh para nabi terdahulu. Kita belajar tentang sirah an-nabawiyah, jejak-jejak para nabi terdahulu. Bagaimana Nabiullah Ayyub alaihi salam, beliau cobaan yang beliau rasakan, yang beliau terima itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat, lebih berat daripada cobaan-cobaan yang kita alami. Bagaimana tidak ya, Nabi Ayyub alaihi salam dikaruniai harta yang berlimpah, kemudian peternakan ya, hewan ternaknya itu banyak, kemudian dikaruniai anak-anak yang soleh, istri yang solehah ya, dan beliau merupakan orang yang baik, sangat baik dan dermawan. Suatu ketika iblis merasa iri dengki kepada beliau ya, dengan kebaikan, kedermawanan, ketaatan serta rasa syukur yang ada pada Nabiullah Ayyub alaihi salam. Kemudian iblis meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Yusuf. Nabi siapa tadi? Nabi Ayyub. Ya, ngetes. Udah pada ini sekarang. Ya, udah pada nonton. Ya, ngetes doang. Nabi siapa tadi? Nabi Ayyub. Iblis ini dengki dengan ketaatan ibadah yang dilakukan oleh Nabi Ayyub, rasa syukur yang begitu mendalam kepada Allah, kemudian harta yang begitu berlimpah ruah ya. Kemudian diberikan izin oleh Allah untuk menggoda Nabi Ayyub alaihi salam. Seketika itu juga harta yang berlimpah ruah itu hilang sekejap. Hewan-hewan ternak yang ia miliki ya itu seketika mati semua. Kemudian
rumah yang megah dan mewah itu diruntuhkan oleh iblis sehingga menimpa anak-anaknya yang soleh semua ya. Itu cobaan hidup yang begitu luar biasa. Belum lagi dengan penyakit yang beliau derita, penyakit kulit. Seluruh tubuhnya digerogoti oleh penyakit kulit, adanya darah dan nanah, kemudian ada ulat-ulat juga di badannya, sampai beliau dikucilkan oleh warga, oleh orang sekitar, diusir ya. Tadinya dari kekayaan yang dengan harta yang berlimpah, kehidupan mulia ya. Selama 80 tahun beliau dianugerahi ya, kehidupan yang begitu luar biasa. Dengan seketika yang diuji oleh Allah melalui godaan iblis, laknatullah alaihi. Gitu ya. Kemudian dengan begitu, dengan jatuh miskin dan mengalami penyakit yang menjijikan ya, menjijikan sampai dikucilkan oleh orang-orang sekitar, hidup sendiri, jadi miskin semiskin-miskinnya. Bahkan untuk mencukupi kehidupannya pun sang istri ya, yang bernama Siti Rahmah ya, begitu setia. Beliau sang istri ini sampai rela bekerja dengan orang lain demi mencukupi kebutuhan sang suami Nabiullah Ayub alaihi salam. Rela, yang tadinya kaya raya ya, ketika jatuh miskin dia tetap setia bekerja dengan orang lain mencukupi kebutuhan Nabi Ayub ya. Namun beliau berdua tetap sabar dan istiqomah, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang beliau ungkapkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 83, Rabbi inni massanyad durr wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku telah terkena penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau maha penyayang dari yang penyayang. Beliau tetap berbaik sangka bahwa Allah itu sayang kepada beliau. Kemudian dengan begitu, dengan rasa syukur beliau yang begitu mendalam dengan ujian tersebut, dengan berbaik sangka kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, dengan kesabarannya dan ketaatan beliau, kemudian Allah perintahkan hentakkan kakinya ke tanah. Kemudian dari tanah itu terpancarlah air mancur ya, air mancur sehingga beliau mandi dengan air tersebut. Kemudian Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Kemudian beliau kembali lagi dengan kehidupan yang lebih bahagia, dengan kehidupan yang lebih dari yang sebelumnya. Gitu ya. Itulah beberapa pelajaran-pelajaran yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta